Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Dialog Legislasi Kualitas Pendidikan Pasca Pandemi COVID-19. Saya ingin ke Ibu Yeni terlebih dahulu. Bu Yen, kalau Anda melihat dari perspektif legislatif, seperti apa fungsi budgeting Anda di DPRD Kota Makassar agar pemerintah Kota Makassar bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita di Kota Makassar ini? Ya, kita pastinya sudah tahu bahwa anggaran pendidikan secara nasional adalah 20% ya, anggaran APBN ataupun APBD itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya di lapangan angka itu sangat tidak tidak sesuai dengan harapan kita. Kita contoh saja di Makassar. Anggaran untuk pendidikan memang 20% daripada APBD. Tetapi yang sangat disayangkan adalah 20% anggaran pendidikan itu sudah termasuk gaji guru, sertifikasi, dana BOS, dan lain-lain sebagainya. Sementara yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru. Jadi anggaran untuk peningkatan kompetensi guru itu masih sangat minim, sehingga memang anggaran yang ada sekarang ini masih belum bisa kita harapkan lebih jauh. Kita berharap sih ada regulasi dari pemerintah pusat bahwa anggaran 20% itu tidak termasuk dengan gaji, sehingga memang kualitas pendidikan anak-anak kita juga baik. Dan ini juga barangkali bisa jadi solusi adalah anak-anak tidak mampu yang ingin bersekolah di swasta. Harusnya memang ada subsidi dari pemerintah, dari pemerintah terhadap anak-anak yang tidak bisa bersekolah di negeri. Karena sistem sekarang membatasi mereka. Sistem sekarang membatasi mereka, rumahnya jauh dari sekolah. Jadi memang kalau saya melihat anggaran itu harus diperbanyak dengan subsidi anak-anak yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lain. Kalau Anda melihat porsi pendidikan di APBD tahun ini sendiri, bagaimana kalau Anda melihat? Itu tidak memadai. Tidak memadai. Artinya masih perlu untuk Cuman itu tadi ya, kita terbentur dengan regulasi di pusat bahwa memang 20% itu sudah include semuanya. Jadi nantilah barangkali kalau saya bisa usulkan kepada pemerintah kota bagaimana penggunaan CSR dengan baik. Karena kita ketahui semua perusahaan ketika dia akan mengeluarkan CSR-nya, dia harus ada masalah pendidikan di dalamnya. Itu dibolehkan, Bu? Dibolehkan. Kalau di sektor pendidikan CSR bisa masuk? Itu dalam bentuk beasiswa kan? Jadi betul. ini sebenarnya pengaturan dari pemerintah sehingga tidak tumpang tindih. Yang kita khawatirkan adalah ada satu anak yang berlebih beasiswanya, sementara ada anak lain yang sama sekali tidak tersentuh beasiswa. Pak Mahmud, kira-kira secara teknis, kalau Anda melihat dari perspektif Dewan Pendidikan, solusi apa kira-kira yang perlu untuk dilakukan pemerintah agar kualitas pendidikan kita di Kota Makassar, khususnya di level SD dan juga SMP, bisa lebih maksimal? Jadi kalau kita ingin mengukur banyak hal sebenarnya, tapi 3 diantaranya paling utama saya kira kebijakan pemerintah bidang pendidikan yang benar-benar menyentuh bagaimana pendidikan itu bisa terangkat, bisa meningkat ke mutu satu. Yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan ini meliputi bagaimana manajemen kepala sekolah, manajemen guru, bagaimana dinas pendidikan, bagaimana pemerintah melakukan intervensi secara baik terhadap pengelolaan pendidikan agar benar-benar bisa maksimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, infrastruktur. Karena kita tidak boleh lepas dari infrastruktur. Infrastruktur ini termasuk dalamnya adalah sarana prasarana, termasuk termasuk daya tampung yang selama ini kurang memadai di masyarakat. Lulusan SD kita lebih dari 23.000 di Makassar. Lalu kemudian daya tampung kita hanya sekitar 11-13.000. Jadi 5.000. Ada sekian banyak orang tidak bisa tertampung di negeri, walaupun misalnya ada memang swasta yang siap menampung itu. Kemudian berikutnya ada hal yang perlu kita lakukan. Ada di proses pembelajaran kita, di pengelolaan pendidikan kita itu ada namanya manajemen berbasis sekolah, school based management. Ini dengan memberikan kemandirian kepada sekolah, berikan kemandirian kepada sekolah dengan melibatkan
semua stakeholder di sekitar pendidikan, termasuk orang tua siswa, termasuk masyarakat, termasuk dewan pendidikan, termasuk pemerintah, termasuk DPR misalnya, secara kolaboratif melakukan pembenahan, melakukan kolaborasi untuk bisa mengintervensi secara langsung bagaimana pendidikan ini bisa terkelola dengan baik. Ini manajemen berbasis sekolah, kemandirian yang diberikan kepada sekolah itu benar-benar dia bisa manfaatkan untuk menggalang semua lapisan masyarakat untuk bisa ikut aktif dalam pengelolaan pendidikan. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah, karena ya sekolah ini, pendidikan ini tidak bisa dikerja hanya oleh pemerintah, tidak bisa dikerja hanya oleh kepala sekolah. Tapi multisektor. Multisektor, Ya. dari semua unsur, dari semua komponen, dari semua stakeholder yang ada harus ikut terlibat. Kalau kita ingin melihat pendidikan ini benar-benar bisa. Dan yang paling penting sebenarnya juga adalah keluarga. Iya. Jadi kenapa belum tuntas tentang pendidikan itu sendiri, karena memang pelibatan orang tua itu tidak terlalu signifikan kita lakukan. Jadi yang bisa mendampingi anak setiap saat itu kan orang tua. Iya, betul. Jadi materi pelajaran yang dari sekolah atau kurikulum, kalau perlu sih orang tua tahu apa itu kurikulum. Jadi ada satu sekolah ya Pak Mahmud, satu sekolah Islam, orang tuanya Di Makassar, itu Bu Yan? di Makassar. Iya. Oke. Kalau saya tidak salah sih sekolah Al-Fatih ya. Dia jadi sekolah itu tidak mau memasukkan anaknya kalau orang tuanya tidak clear. Oke. Jadi orang tuanya juga belajar, tapi maksudnya belajarnya ini tanda Iya. kutip ya, tidak memerlukan skill yang seperti bagaimana. Semua orang tua itu harus memahami apa kurikulum yang ada di sekolah. Iya, betul. Karena berapa sih waktu di sekolah? Iya. Lebih banyak kan bersama orang tua, Iya. Bu Yan? Dan selain itu juga sebenarnya supaya ada konektivitas Iya. antara orang tua dan guru sehingga tidak ada saling menyalahkan. Iya. Ini kan kadang-kadang kalau nanti apa diajarkan ke gurumu, Iya. jadinya kurang bagus. Ada yang lain. Terus kalau pintarnya itu anakku, Iya. jadi maksudnya ini harus ada hubungan yang baik, bukan hanya hubungan karena orang tua memberikan fasilitas kepada sekolah, membantu kepada sekolah. Mereka juga harus terlibat di dalam pendidikan itu sendiri. Tetapi bagaimana sekolah meramu semuanya itu sehingga orang tua dengan latar belakang yang berbeda-beda bisa memahami Iya. kurikulum itu sendiri. Jadi kelemahan kita juga di sini adalah memang kita tidak tahu ketika anak-anak selepas dari SMP goal kita itu apa. Iya. Setelah SMP, SD anak-anak ini harus seperti bagaimana. Ini kan belum jelas. Iya. Sistem pendidikan kita hanya menilai bahwa anak-anak itu sudah selesai tuntas sekolahnya ketika sudah tamat Iya. dengan nilai. Hanya bermain angka. Bermain Oke, angka. baik. Pak Mahmud, tadi Anda sempat menyinggung soal infrastruktur sekolah. Ini tidak terlepas dengan lintas sektor tentunya. Iya. Bagaimana peran lintas sektor ini agar infrastruktur ini bisa terbangun? Karena infrastruktur ini kan kalau nggak salah satu penunjang mutu pendidikan juga. Iya. Ya, salah satu, dan itu dominan dalam menentukan mutu karena Iya. Walaupun tanpa saya- sarana yang ada tidak bisa. Jadi bagaimana peran apa? Lintas sektor. Lintas sektor Iya. ini dalam pembangunan pendidikan, khususnya infrastruktur ini kan butuh banyak dana, Iya. banyak biaya. Ya tentu Untuk pelibatan infrastruktur masyarakat. ini yang seperti bagaimana? Karena Infrastruktur dari segi prasarana, misalnya gedungnya, misalnya Iya. ruang kelasnya, tapi laboratoriumnya. kan Tabe, Ya. ini kan pemahaman kita banyak juga sekolah-sekolah yang kalau saya sih Iya. ya mungkin agak beda dengan Pak Mar, walaupun itu juga penting bahwa memang sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kompetensi guru karena Ya, termasuk. iya karena Termasuk di dalamnya. jadi Termasuk sarana banyak. prasarana memang itu Bagaimana penting, daya kompetensi tampung gurunya. barangkali Pak ya, Ya, yang termasuk lebih daya sarananya tampungnya. itu. Kalau sarana prasarananya daya tampung, tapi bagaimana meningkatkan ini? Ya tentu pelibatan masyarakat. Iya. Ada dunia usaha ikut aktif, ikut mau membantu pendidikan. Bagaimana Jadi CSR bisa CSR. dimanfaatkan misalnya. Dan sebagainya. Nah ini yang jadi soal Pak. Kadang-kadang untuk menggait CSR ini biasanya butuh lobby-lobby yang cukup dalam untuk Itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah karena perdanya juga sudah ada. wajib bagi Wajib, mereka. Iya. wajib. CSR itu Jadi wajib bagi mereka, bukan ya. sekolah. Jadi kalau menurut saya sekolah tidak berada dalam ranah tersebut.
ini ranahnya di Dinas Pendidikan Kota, karena sekolah itu hanya bagaimana memanajemen, memanajerial sebuah sekolah sehingga proses pembelajaran, proses di dalamnya itu berjalan dengan baik. Jadi jangan lagi kasihan dia. Ada saran barangkali Pak Mahmud dari perspektif Dewan Pendidikan bagaimana agar komunikasi lintas sektor ini, terutama di sektor pendidikan dan juga swasta ini bisa terjalin dengan baik? Sebenarnya ini ada timnya ya. Iya. Tim CSR pemerintah kota. Iya ada. Kalau ini dia dikena di Bapeda. Ya, kalau ini diefektifkan saya rasa bisa jalan ya dengan baik, dengan melibatkan semua dunia industri dan sebagainya hadir dalam tim ini, maka insya Allah tentu dengan catatan juga bahwa dunia industri ingin terbuka dan ingin ingin share dengan pemerintah kota bagaimana CSR itu bisa benar-benar tepat sasaran ya. Iya, ini juga masukan barangkali buat teman-teman di perusahaan-perusahaan ya. Memberikan bantuan itu jangan menurut persepsi mereka, karena kadang-kadang dia memberi bantuan tidak sesuai kebutuhan, betul. Hanya karena ingin menyelesaikan bahwa mereka sudah menyelesaikan CSR, sudah menyelesaikan CSR di foto-foto. Karena ada pernah saya lihat sekolah, dia sebenarnya tidak butuh wastafel yang begitu banyak, tetapi diberikan, jadinya kan barang ini mau diapakan juga. Jadi memang disinilah dilihat kelihayan pemerintah kota, kecerdasan itu. Iya, dia harusnya mapping dengan baik dan dia memberikan penegasan dengan baik bahwa pengeluaran CSR itu betul-betul bersesuaian dengan kebutuhan dari sekolah. Oke, baik. Closing statement ada Pak Mahmud. Kira-kira apa dan bagaimana seharusnya yang perlu dilakukan agar kualitas pendidikan kita ini bisa lebih maksimal dan masyarakat bisa semuanya sekolah tanpa ada yang putus sekolah? Singkat aja, silakan Pak Mahmud. Closing statement ya. Jadi saya pikir begini, pemerintah Kota Makassar ini kan sudah mengeluarkan satu gerakan, namanya gerakan 18 revolusi pendidikan. Semua anak harus sekolah. Kalau demikian ya, insya Allah dengan dinas pendidikan lalu semua masyarakat ini melakukan sesuatu yang benar-benar menghadirkan anaknya di sekolah. Karena ada semua harus sekolah, maka semua anak ke sekolah, maka semua anak akan ada di sekolah. Saya rasa begitu. Dengan 18 revolusi pendidikan ini ada 18 item yang ada ini dan harus ada di sekolah. Ini luar biasa sebenarnya. Pemerintah kota kalau itu mampu dilakukan, ini menjadi hal yang sangat baik untuk pendidikan Makassar. Ya, oke. Bu Yeni, dari perspektif Anda sebagai anggota DPR, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana seharusnya pemerintah bersikap agar kualitas pendidikan kita bisa lebih baik? Singkat aja Bu Yeni. Berapa menit? Silakan. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang pertama tentu saja meningkatkan kompetensi guru, karena ini adalah modal yang sangat besar. Yang kedua, bagaimana menciptakan suasana sekolah menjadi lingkungan yang sangat dirindukan oleh anak-anak. Bagaimana anak-anak merasakan bahwa sekolah itu sangat penting. Dan yang ketiga, tentu saja harus melibatkan orang tua, sehingga terjadi harmonisasi dalam pendampingan anak-anak, sehingga betul-betul apa yang kita harapkan bisa terrealisasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni, Ibu Yeni Rahman, anggota DPRD Kota Makassar, Pak Mahmud dari Dewan Pendidikan Kota Makassar. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan referensi bagi pemerintah dan juga kita semua tentunya hadir dalam forum ini sehingga kualitas pendidikan kita bisa lebih maju. Ya, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di dialog legislasi hari ini terkait dengan kualitas dan mutu pendidikan pasca pandemi COVID-19. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengutip pernyataan dari kedua narasumber tadi. Saya ingin meramunya dalam sebuah kalimat bahwa semua anak harus bersekolah, tidak boleh ada yang putus sekolah, karena kemajuan suatu negara dan daerah ditentukan dari kualitas pendidikan kita.